Waalaikumsalam Pak Faisal. Mana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi ini mau notif Pak ya? Oh iya, Ah, Pak. mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang pembelajaran di kelas nih Pak ya. Iya, Ah, siap. sekarang Pak pernah nggak di kelas mana aja? Saya sekarang ngajar kelas 10. Hmm. 10 kurikulum merdeka, Hmm. kelas 11, 12 kurikulum 2013. Oke, berarti ada berapa kelas total itu? Total 10 kelas. 10 kelas ya? Oke, 10 10 kelas ya. tahun ngajar ini. Oke, nah ini kan banyak ya kelas yang di Ampu juga kan beragam ya. Iya. Nah ini besok kita mau observasi mau kelas yang mana Pak? Kelas 10 mungkin ya, Pak. Kelas 10 yang Karena kurikulum memang, merdeka. karena memang kami saya tuh jadwalnya kelas 12 sama kelas 10. Kelas 10 udah nggak ada, kelas 10. Kelas 10 yang mungkin kan ya, oke. Nah untuk kelas 10 berarti apa tuh temanya? Tema tujuan pembelajaran. Iya, jadwal pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk kelas 10 sekarang lagi masuk mengenai menganalisis kerajaan Hindu-Buddha, Oke. serta anak-anak itu dapat menyajikan dalam presentasi secara tertulis, lisan maupun publikasi secara digital. Oke, jadi untuk materi sekarang analisis kerajaan Hindu-Buddha. Iya, masih. Tujuan pembelajaran itu nanti anak bisa membuat presentasi secara tertulis, lisan maupun publikasi digital. Oke. Nah itu kira-kira Pak dari aspek tujuan tadi apa yang pengen dikembangkan? Nah, yang dikembangkan karena sesuai dengan TP yang sudah kita buat ya. Nah, jadi harapannya itu anak-anak tidak hanya tahu secara kognitif aja mengetahui mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, tetapi anak-anak itu juga punya kreativitas dan juga bisa melihat lagi mengenai kerajaan Hindu-Buddha dikemas secara menarik. Jadi ada dikemas secara, jadi melihat juga tidak hanya C4-nya aja, tetapi melihat juga anak-anak harus bisa punya kreativitas dalam menyajikan materi tersebut. Oke. Berarti jadi pertama lebih ke arah metodologi ya. Ya. Metodologi dan penyampaian secara kreatif. Oke, itu bisa kasih contoh nggak Pak mungkin seperti apa kayak harapan Bapak mainnya kalau ada tugas seperti apa misalnya? Nah, kalau untuk tugas untuk mengkreatifkan anak tadi ya. Nah, yang pasti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan gaya belajar anak ya, Pak. Saya belajar, oke. Jadi tugasnya karena boleh secara tertulis, bisa juga dia kalau memang mau menyampaikan secara lisan juga bisa, misalnya buat video secara lisan bisa boleh juga. Sama nanti juga karena publikasi digital dia mau dibuat dengan cara digital, edit, dibuat infografis juga nggak apa-apa. Oke. Diposting di sosial media mereka. Nanti di post kemana gitu, tidak di sosial media. Sosial media salah satunya ya. Jadi itu sih Pak. Jadi dibebaskan ke anak untuk tugasnya. Oke, jadi secara langsung pembelajaran diferensiasi Pak ya? Oh iya, diferensiasi. Konten ya berarti ya? Konten. Produk. Oke. Produk. Nah, strateginya apa nih Pak yang Bapak mau terapkan nanti di kelas nih untuk kelas 10 ini? Nah, strateginya pasti strategi pembelajaran yang pasti saya harus tahu dulu gaya belajar anak kan kayak mana ya Pak. Oke. Jadi memang harus pertama tuh harus memang lihat dulu gaya belajar anak. Kita kelompokkan juga anak-anak yang belum memahami sama yang sudah memahami. Jadi ada diferensiasi itu juga nggak hanya proses produk, ya, ada diferensiasi proses juga. Oke. Sama ada juga diferensiasi konten. Nanti ada oke. yang gaya belajar kayak ada saya nanti nampilin gambar, terus nanti nampilin video gitu kan. Terus ada yang memang bisa suruh baca buku dulu literasi gitu. Jadi strateginya itu ya pasti harus ada asesmen awal dulu. Karena kebetulan kelas yang saya ajar besok adalah kelas perwaliannya saya tahu gaya belajar anak-anak. Jadi nanti tinggal mengelompokkan sesuai dengan diferensiasi prosesnya yang tahu sama yang belum tahu. Dan produk-produknya nanti Produk tadi di akhir ya. Di akhir mereka nanti ditugaskan gimana caranya buat tugas tapi sesuai dengan minat mereka. Boleh secara tertulis, boleh secara lisan, ataupun dengan infografis yang sudah saya ragam bentuk ya, ya, infografis ya. Oke, berarti seperti itu Pak ya tadi strateginya ya. Ya. Oke, semoga berhasil buat besok Pak ya. Oh iya, sama-sama Pak Faisal. Terima kasih buat waktunya Pak Fadan. Iya, terima kasih Pak Faisal. Makasih Pak Fadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.